dengan semua sejarah kita ikut festival band sampai ke Sydney segala macam. Aku jual, aku foto, aku bilang kalau aku kangen sama gitar ini aku akan cuman lihat foto itu, foto gitar itu. Oh man. Dan aku bilang bahwa gue tidak akan main musik lagi. Dengan gitar ini dijual, selesailah perjalanan bermusik. Menutup buku. Dia nanggepin deh, kamu kasihan kamu. Menurut kamu gimana tapi sebagai anak 22 tahun? Anak 22 tahun. Lihat dua bapak-bapak ngobrolin. Cuman yang lucu juga Iya. soal endingnya. Oh endingnya justru? Ya endingnya kan WhatsAppan tuh. Iya, aku udah ketemu papa sehat. Oh ya gitu. Nah, orang-orang berspekulasi tuh. Ini gue bilang aja ya. Yang sebenarnya ya. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Aduh tunggu bentar nih. Kenapa Mas Indra? Gue masih gue senang banget sih kehadiran kali. Soalnya ada Rati Ditika dan juga Mutiara Maria guys di sini guys. Hai. Halo semua. Halo semua. Yang pasti mungkin sebagian juga ada yang ngeklik video ini karena inget main Dungeons and Dragons ya. Bangkitnya perajut waktu. Nama saya Grok Bambrok. Grok. Iya, saya adalah cucu dari Babak. Oke. Grok bilang semut itu. Itu artinya apa? Artinya, hey semut, apa kabar? Nama saya Grok. Panjang banyak bahasa semutnya banyak. Tapi kita hari ini kita nggak ngomongin Dungeons and Dragons, kita ngomongin tentang music, singing dan juga passion yang sempat terabaikan, terkubur ya. Karena kita akan ngomongin tentang Timun Jelita. Timun Jelita berdua. Ya, Timun Jelita ya kan. Aduh, Dad, welcome. Ya, terima kasih Mas Indra. Dia welcome. Dia masih tegang dari tadi. Tegang dari tadi. Karena dia setelah tahu kita mau ketemu Indra Aziz hari ini, langsung kayak, Kak, aku nanti gimana ya? Apakah aku dites? Apakah dia itu guru vokal, Kak? Aku tidak pernah belajar vokal seumur hidup aku. Iya, amatiran banget aku. Masa sih? Tapi guys, kalau kalian belum dengar ya mini album ya EP berarti. EP mini album. Kalian mesti dengerin karena yang tadi dia bilang tegang, padahal suaranya cute banget guys. Suaranya tuh Mas Indra enak Aziz banget. bilang bagus tuh. Iya loh. Suaranya. Udah gitu lagu-lagu Timun Jelita itu buat aku lagu-lagu yang dia ngepop kan melodinya. Tapi kalau nyanyiin yang nggak enak, itu lagu nggak bakal jadi. Beneran. Iya, jadi itu apa namanya ada fitur-fitur spesial nih dari seorang vokalisnya Timun Jelita. Nah, kita akan tanya-tanya nih guys ya. Dari awal nih. Oke, pertama Raditya Dika sebagai penulis ya. Udah kapan terakhir ngeluarin buku? Udah lama tuh. Buku ya? Iya, bukunya kan udah terakhir. Buku judul Ubur-ubur Lembur yang terakhir Ubur Lembur 2018. Tapi ini kalau mau kita tarik soal project ini ya. Ada Indra Aziz di dalamnya. Nah loh, gimana? Gimana maksudnya? Oke. Pada suatu hari kan kita suka main D&D, ya kan? Waktu itu kita project D&D, lalu iseng-iseng, kan kita follow-followan juga tuh. Betul. Iseng-iseng ngelihat reelsnya Mas Indra, ada satu video reels yang Mas Indra lagi nge-gym. Oke. Terus. Pas lagi nge-gym pakai back sound. Iya. Tiba-tiba tua. Tiba-tiba ku menua yang itu kan. Iya. Rambutku mengabu. Malam minggu aku nggak kemana-mana itu kan. Ya, okay. Aku dengerin sama istri. Istri suka banget. Oke. Lalu mungkin karena suaminya tua kali. Istri suka tuh. Nah, aku kepikiran nih Mas Indra, siapa yang produserin? Ngeteknya gimana segala macam. Karena kan aku nggak kenal musisi lain yang aku sesering itu ketemu. Musisi yang paling sering aku ketemu cuma Indra Aziz saja pada saat itu karena kita lagi di Indian. Baru kelar juga tuh di Indi. Nah, DM lah Mas Indra, sibuk nggak? Ingat nggak? Sibuk nggak? Ketemu dong mau ngobrol di Citos. Oke. Ingat. Di tempat kopi di Liberika. Betul. Oke.
Datanglah Indra Aziz ke situ. Ini cikal bakal Timun Jelita nih dia. Oh, oke. Datanglah Indra Aziz ke situ, ketemu, kita ngobrol. Terus pertanyaan pertama adalah gimana sih caranya produksi lagu? Iya. Ya kan. Terus Mas Indra bilang, Dit, itu gue semua pakai Fiverr. Betul. Ada sebuah website Iya. di mana orang-orang bisa ini jasa mereka kan. Betul. Aku sering pakai buat bikin poster dan desain dan lain-lain. Oh, ternyata bisa buat musik juga. Kayak pikiran itu ke bawah sampai pulang rumah. Aku bikin lagu. Saatnya nyari produser, keingatlah kata-kata Indra Aziz itu. Carilah aku produser di Fiverr, ngetes sana sini, ketemu si Daniel Robinsar. Oh. Sempat ngobrol-ngobrol di sana, kayaknya mendingan kita coba ketemu langsung deh, ketemu secara ini gitu. Nah, ketemulah langsung sama Daniel Robinsar. Waktu itu kita ngobrol dan akhirnya dia produce 3 lagu Timun Jelita di EP 1. Nah, cuman kalau nggak ada Indra Aziz, Timun Jelita mungkin nggak kayak gini. Karena aku tidak akan ketemu Daniel, aku tidak akan produce sendiri. Maksudnya nyari produser dan lain-lain. Gara-gara Mas Indra nih, asli bener. Tahu nggak sebenarnya ya? Sebelum aku ketemu produser, aku udah order banyak di Fiverr. Order banyak soal musik. Yang aku order tuh bass, line bass, ding. Aku sempat order drum. Karena tadinya aku mau ramu sendiri, kayak Mas Indra lakuin. Oh iya. Karena Mas Indra waktu itu ngomong ke aku gitu. Betul. Mas Indra yang ngetek piano dari Fiverr, nanti Mas Indra tempel sendiri. Iya. Aku tadi mau gitu. Cuman ternyata males. Gue mending nyari produser aja deh gitu. Yang bisa akhirnya nyari produser orang Indonesia, si Daniel Robinsar ini. Nah, itu jauh sebelum ada Dea. Jadi musik-musik dan lagu-lagu yang aku ciptain sudah ada duluan sebelum ada Dea-nya. Nah, Indra Aziz masuk juga di situ. Ketika aku lagi nyari vokalis, inget juga nggak? Iya, ingat dong. Mas Indra minta rekomendasi dong, A, B, C, D gitu kan. Tapi ternyata jodohnya di Dea. Gitu kira-kira. Tunggu sebelumnya gue mau shock dulu bentar. Karena gue tersanjung nih, gue termasuk dalam perjalanan Timun Jelita ya. 100% iya. Oh my God. Kalau nggak ada Indra Aziz, ceritanya nggak begini. Beneran. Wah, guys, saya terus terang saya merasa sangat-sangat tersanjung dan I feel honored, honestly, menjadi bagian dari perjalanan Timun Jelita. Wow. Guys, gokil guys. Sebenarnya dengerin lagu saya juga ya, judulnya tiba-tiba tuh. Sekali itu bagus banget lagunya. Itu relate sama aku. Relate ya. Oke. By the way, ini kan di sini lagi ada Spotify-nya. Betul. Terus ada namanya Canvas kalau di Spotify. Canvas ya. Ya, yang mukanya ini ada berapa 5 second kalau nggak salah. Betul. Yang dia bilang dia kayak laki-laki di situ. Kayak cowok. Nah, ini Canvas. Ini Ini adalah pembelian terakhirku di Fiverr. Oh gitu. Iya. Ini aku beli ini di Fiverr. Aku minta dia bikinin. Nah, ini pakai Fiverr lagi. Semua dari Fiverr. Jadi kakak tahu Fiverr tuh dari kak? Oh enggak, aku udah pakai dari dulu. Aku baru tahu ternyata bisa juga untuk urusan yang kayak gini, yang musik-musik gini. Oke, tunggu. Ini banyak hal yang pengen gue unpack dulu nih di sini nih, bro. Jadi kalau misalkan lo bilang lo menggunakan website freelance ya si Fiverr ini, berarti kan maksud gue lo tuh punya the whole team yang tapi lo benar-benar mau melakukan sebagai istilahnya indie banget gitu loh. Bener. Nah, by the way, ini tolong jangan ada yang bilang ke Fiverr ya, karena kan buyer itu kan nggak boleh sebenarnya ketemu seller di luar. Iya. Seperti Tokped Iya, ya. karena takutnya mereka nggak bisa ngelindungin kita apa segala macam. Tapi kan karena ini orang Indonesia, aku udah ngecekin backgroundnya, harusnya aman sih. Tapi ya, artinya kalau kalian mau pakai Fiverr ya di Fiverr-nya aja. Kebetulan kalau kebutuhan aku kan beda ya. Nah, tadi pertanyaan adalah kenapa mau? Iya, betul. Karena ngebangun timnya dan ngelakuin ini semua adalah bagian dari kesenangannya itu sendiri. Aku nyari dia juga sendirian. Nyari Dea, nge-search siapa yang cover lagu-lagu, ketemu suara Dea, itu yang kontak juga Nurul, asisten. Search-nya apa? Search-nya apa ya? Cover lagu aja. Kan banyak banget tuh muncul. Makanya, ribuan dong. Iya bener, nggak tahu kenapa dia nyelip ya. Mana aku udah gak aktif akun
TikTok lagi gitu Pada kayak. saat itu ya. Pada saat itu aku lagi nggak aktif. Akunnya lagi nggak aktif terus ketemu videonya. Ketemu. Aku lupa lagunya lagi, Dek. Kamu nyanyi yang mana? Pokoknya dia megang gitar aja. Iya, karena video aku banyaknya pegang gitu. Iya, bener. Oh, apalagi udah gitu, dia setauku waktu itu nggak di Jakarta dong. Iya, waktu itu aku lagi nggak di Jakarta. Aku lagi di Palembang. Lagi di Palembang. Iya. Terus pertama kali dikontak, sangkain itu spam atau penipuan atau gimana? Aku kira itu penipuan. Penipuan. Karena kayak random banget kalau Oke. misalnya tiba-tiba Raditya Dika gitu kan. Kenapa gitu kan? Kenapa? Aku juga nggak aktif konten kayak tadi aku bilang kan. Iya. Jadi kayaknya ya aku pikir sih video aku udah gak FYP lagi atau nggak ada gitu di search udah Iya. tenggelam lah. Oh. Makanya jadi aku sempet pikir itu penipuan kayak gitu. Iya, dia curiga kan. Curiga. Bener nggak nih Raditya Iya, Dika iya. nih apa segala macam Terus? gitu. Ya ternyata benar, kita Zoom meeting, aku kasih demonya, dia ngerekamin demo itu, pas kita dengar, oh ini kayaknya cocok nih. Ini menarik banget ya guys. Ini juga salah satu bukti guys ya kenapa kalian mesti ngonten ya kan. Karena kita nggak pernah tahu. Oh iya lagi. Iya nggak sih? Bener. Karena kita akan ketemu siapa, akan connect dengan siapa. Iya. I think it's very important for you guys. Di zaman sekarang ini nggak bisa lagi sebagai musisi, sebagai penyanyi untuk menghindari yang namanya, again, it's all about connection-nya nggak sih? Kita akhirnya jadi connect sama musisi. Tapi hebatnya juga di Timun Jelita menurut gua, kalau bukan Dea, Enggak sih. Iya kan? Enggak sih. there's something about Dea sama lagu lo tuh yang gitu loh kalau kata gua sih. Bener. Kalau aku tuh ngerasanya lebih ke setiap kali aku produksi lagu-lagu ini as a executive producer ya. Iya. Yang aku lihat adalah apakah arahan musik kita itu bisa bikin rasanya timbul apa enggak. Oke. Rasanya timbul. Honestly ya, Oke, sejujur-jujurnya ya. Ketika aku lihat banyak vokalis pada saat itu yang aku pengen coba cocokin dengan lagu-lagu ini, banyak yang secara teknik bagus, apa segala macam, tapi aku nyari rasa gitu. Ketika aku lihat, aku ngefeel apa gitu. Oke. Bahkan waktu itu, dan itu masalah jodoh. Kalau itu udah masalah jodoh. Udah, iya benar. Ya, kalau kita bicara teknik urusan lain. Karena Mas Ida sempat ngasih murid Mas Ida juga, ingat? Benar, Ya. beberapa tuh ada. Nyanyinya bagus gitu, tapi kan kita ngelihat kayak apa ya? Kayak baju ini cocok di gue tuh Benar. cocok pakai hoodie. Mungkin baju lain itu lebih rapi, lebih apa? Oke, memang rapi dan bagus gitu. Tapi yang cocok gitu, kita nyari cocok. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Itu. Nyari cocok, nyari rasa gitu. Nah, waktu itu sempat nggak jadi Dea sebenarnya, Oke. karena dia ada urusan lain lah yang Oke. yang kayaknya nggak pas nih sama kita gitu. Oke. Nah, urusannya udah selesai, terus akhirnya suara dia tuh yang masih keinget terus. Ya udah kayaknya anak ini deh gitu. Dan ternyata dia nggak pernah les vokal sama sekali ya. Nggak pernah les vokal sama sekali. Nggak pernah aku les vokal sama. Pemanasan bahkan nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Dan akhirnya ya itu kita balik ke rasa. Sama semua aransemen di sini tuh soal rasa semuanya. Ke produser-produserku bilang, aku selalu bilang, ini kan Daniel Robinsar yang ngerjain 3 lagu, Fit Alien ngerjain 1 lagu. Iya. Kadang dia udah, ini ada beberapa lagu kayak misalnya lagu Bukan Orang Pintar, ini lumayan lama nguliknya. Iya. Coba dia datang, dia bikinin aransemen, terus aku dengerin, kok kayaknya masih kurang cocok ya. Terus nelfon dia, Daniel, gue mau tuh rasanya. Itu kayak dia lagi ngeluh tapi sendirian di dalam kamar. Itu rasanya. Lu aransemen lu paling jago, lu sarjana musik. Tapi coba ketika lo arrange, rasa itu yang keluar. Sama semua lagu kayak gitu. Jika Bersamamu, Daniel, rasanya tuh kayak lagi nyetir dan lo sing along. Makanya banyak yang pakai lagu Jika Bersamamu di perjalanan. Sampai Naik gitu ya. motor. Nih aku sambil naik motor. Nyampe ke pendengarnya. Harus rasa kalau aku. Rasa ya. Patokan. Nah, sama berarti kan kita balik ke Dea. Iya. Rasanya suara Dea tuh memberi apa di lagu ini? Ada innocence-nya. Iya. Ada ketulusan di situ. Ada imutnya, lucunya. Dan kalau buat lagu aku jadinya pas gitu untuk Dea. Ini juga menarik guys ya, karena kalau gue mendengar pemaparan lo gini ya. Gue kan biasanya kerjanya sama orang musik nih, ya kan. Jadi gue kalau dengerin produser ngobrol, yang diomongin tuh, ya gue pengen sound ini, gue pengen misalkan reverbnya begini ya kan. Tapi lo ngomongin tentang rasa dan menggambarkan adegan gitu loh. Iya, betul. Itu berarti influence lo yang
banyak ngerjain film juga, itu tertuang di sini juga dong berarti ya? Iya pasti. Karena aku diajarin sama guru-guruku dari dulu, guru menulis, guru film, guru lain-lain adalah ketika dia lihat ini, ketika dia mengkonsumsi karya ini, membaca, menonton, lo mau dia ngerasain apa. Jadi it's all about feelingnya. Bukan kita sebagai kreator, gua mau kasih lihat sound ini supaya orang tahu referensi gue luas gitu. Iya, betul. Atau gue mau liriknya seperti ini biar orang tahu gue ngerti loh diksi ini. Dan orang ngerasa kayak, ih kok dia tahu gue enggak. Nah itu aku nggak ada sama sekali. Always back to the listener. Kalau di lagu ya. Oh by the way ini aku nggak ada teorinya ya. Artinya aku ngomong ngaco nih, Mas Indra udah lebih lama di industri, aku nggak tahu apa-apa nih. Aku cuma tahu apa yang aku pengen. Nah artinya setiap kali kita ngerjain itu yang mau aku sasar gitu. Itu aja sih. Aduh, tapi ini buat gue sih pelajaran penting ya. Pelajaran penting banget sih. Maksud gue, di sini juga banyak teman-teman yang selalu kayak komen, kalau aku tuh takut, ya kan? Aku takut untuk bikin karya, mungkin takut dikritik masalah teknisnya gitu. Sementara dia mungkin lupa kalau dia tuh sebetulnya juga punya banyak cerita atau ide yang pengen dia ceritain gitu loh, ya nggak sih? Bener. Padahal ya benar banget kalau misalkan kayak Rit tadi, berangkatnya dari cerita, dari menggambarkan adegan, lo pengen orang yang dengerin tuh ngerasain apa gitu. Bener banget. Semuanya tinggal ngikut ya nggak sih? Bener Hal banget. teknis itu. Bener banget. Aduh, ini Bener penting banget sih guys. Ada satu lagu di EP kedua, kita mau rilis Maret nanti. Maret, oke, catat ya. Ya itu juga tuh produser kita si Daniel sempat kayak bikinnya gimana ya pas lagi diskusi. Nah itu aku ceritain, gue mau lagu ini, tujuan dari lagu ini adalah supaya orang pernah nggak sih kayak ketemu orang di jalan, terus kita mah udah nggak ngalamin lah ya, karena kita udah umur segini, udah nikah, udah punya anak gitu. Cuman dulu tuh pernah tuh kayak lagi di restoran nih, betul, ketemu cewek, ngeliat cewek, nggak berani ngajak kenalan nih kan, nyeselnya berbulan-bulan kayak, aduh kenapa sih gue nggak ngajak kenalan gini. Nah aku bilang ke produserku, lagu ini adalah yang kita bikin dengan harapan orang itu denger dan mereka ngerasa oh ini lagu tentang gue pernah ketemu cowok ini pas di restoran, gue ngeh gitu. Kayak TikTok Do Your Magic itu loh. Aduh, TikTok Do Your Magic, cewek ini siapa ya gitu. Ngerti banget sih itu. Nah aku diskusi selalu kayak gitu. Gitu aku ya. Nggak pernah kayak nggak pernah kayak ini udah C mayor 7. Berarti nanti sebelum ke C mayor 7 ada dominan 7-nya dulu nih. Iya. Nah, itu pembicaraan di songwriting yang aku lakuin sendiri. Tapi kalau ada produksi udah masalah rasa. Gitu. Gue sejujurnya ya, selama gue kerja di industri musik udah puluhan tahun, gue nggak pernah nih ngebahas ini tapi lewat sudut pandang yang barusan lo sampaikan. Beneran? Karena aku bukan musisi kali ya. Jadi oke, tunggu dulu. Aduh, gue mau ngomong banyak banget nih mau gue omongin. Aman ya. Kita lama aja nggak apa-apa. Lama aja nggak apa ya. Soalnya gini, gue tuh salah satu kenal dari lo juga awal-awal lo main gitar gitu loh. Betul. Di zaman Mas Indra Aziz Jakarta City Blues. Ya kan? Jakarta. Nah, tapi berarti selain lo semuanya segala macam pengalaman lo dari nulis, lo juga ngajar juga kan? Dosen juga, lo bikin film segala macam, tertuang ke metodologi asik. Bahasanya berat banget ya. Dalam meramu si Timun Jelita ini dari musiknya segala macam. Tapi seberapa besar sisi musisi lo nih jadi terbangkitkan lagi nih? Sisi musisi konteksnya apa nih? Nah, gue kan awalnya tuh gue lihat postingan lo lo tiba-tiba ngeluarin gitar bro. Kita gue, wih, gitar keluar nih. Iya. Gitu kan? Di Instagram. Nah, itu berarti kan terpantik gitu loh sisi musisi. Oke, jujur ya. Ini dia belum cerita, nanti kamu gantian deh ya. Kasihan dia megangin doang. Bentar ya deh, bentar nih kayak seru nih soalnya nih. Iya. Bentar ya deh, maaf ya. Bentar deh. Tapi mungkin dia bisa cerita ya. Cara kerjaku juga. Boleh. Itu kan kalau dari sisi dia. Cuma kalau dari sisiku, ini kita ngomongin soal musik dulu ya. Betul. Musik itu aku dari SMP kelas 1, SD kelas 6 les gitar. Karena nyokap itu taunya yang namanya musik bagus adalah klasik. Seperti kita zaman dulu di lesin piano klasik. Betul. Maka belajarlah aku gitar klasik. Dengan string nilon tuh.
Lalu mulailah denger lagu-lagu jazz karena kebetulan ada teman di sekolah yang dengerin itu. Aduh, waktu itu masih smooth jazz yang gitu-gitu lah. Iya. Mainlah aku semua lagu-lagu jazz itu, belajar lah gitu. Tapi nggak belajar bener. Kuliah lah aku Indra Aziz ke Mas Indra, aku ke Australia. Iya. Nyari gitar, ketemulah dosen gitar di Adelaide University ngajar jazz. Belajar aku jazz. Oke. Manggung lah aku di sebuah tempat, manggungnya bagus, ada orang Hong Kong ngeliat. Dia datang nyamperin, "Lo mainnya bagus, boleh ngajarin gua nggak?" Dia bilang gitu. Oh boleh. Oh iya? Jadi materi yang guruku kasih ke aku, katakanlah aku lupa lah, per jamnya $10. Oke. Keesokan harinya aku ketemu si orang Hong Kong, aku ngajarin dia, aku cas $15 dengan materi yang sama. Iya. Gua ngambil selisihnya. Dia nggak tahu itu materi guru gua. Iya. Wow, oke. Ini sebuah pelajaran bisnis ternyata ya guys. Iya. Oke. Tapi aku bilang ke dia, aku juga lagi belajar. Gitu. Oh. Oke, terus aku ngajarin si orang Hong Kong ini, Iya. udah suka banget musik jazz. Balik ke Indonesia, aku main di skena itu, ketemu Mas Beben, Betul, Mas almarhum almarhum ya. Jazz Kemayoran, Yes. komunitas Jazz Kemayoran. Tahu Indra Aziz, Jakarta City Blues. Tahu kalau nyanyi. Wih, ya. Zaman masih di Atma Jaya apa Trisakti? Iya, Trisakti kita Trisakti. dulu. Habis itu aku sudah melupakan semua musik Oh, karena aku udah kayak ngerasa kayaknya jalan gue bukan di sini. Oke, I see. Aku jual lah gitarku. Dijual gitar. Dijual gitar Gibson ES 335 yang aku pakai dari zaman kuliah. Dengan semua sejarah, kita ikut festival band sampai ke Sydney segala macam. Aku jual, aku foto. Aku bilang kalau aku kangen sama gitar ini, aku akan cuman lihat foto gitar itu. Oh, man. Dan aku bilang bahwa gue tidak akan main musik lagi. Dengan gitar ini dijual, selesailah perjalanan bermusik. Menutup buku Menutup permusikan. musik udah nggak ada lagi, nggak ada. Oke. Udah lebih kecapek, kayak udah nggak mau lagi. Karena nggak kemana-mana. Tiba-tiba suatu hari WhatsApp grup orang tua murid bilang kita mau bikin band untuk acara sekolah anak, siapa yang mau ikut? Kayaknya gue mau ya kali ya. Raditya strip gitar. Terus ikutlah 4 ibu-ibu lain. 4 ibu lain, oke. Main band lah saya bersama ibu-ibu itu. Oh my god, oke. Pas turun Mas Indra, ternyata manggung itu seru ya. Oh, ngerasain lagi gitaran-gitaran itu. Iya. Oke. Rasain beli gitar di mana? Wijaya Musik ya? Iya. Wijaya Musik. Wijaya Musik. Les gitar lagi. Main gitar, sempat ngerekam gitar jazz waktu Iya, itu betul, di IG. betul. Heeh. Isi komennya, "Bang, ini ngasal ya, Bang. Bang, gua nggak ngerti, Bang. Bang, lu asik sendiri. Iya. Tipe-tipe musik yang hanya lu dan 2 temen lu yang ngerti." Iya, oke. Jazz dilihatnya gitu tuh. Iya, betul, di komen. betul, iya. Aku mikir lagi kayaknya gue harus bikin lagu deh, kayaknya ya. Ingatanku balik ke zaman SMA di mana aku mau manggung, Iya. mau bawain lagu sendiri. Panitianya bilang, "Jangan bawain lagu lu. Ini acaranya rame, nanti nggak ada yang sing along." Sakit memori itu. Iya, muncul. Gue akan bikin lagu dan gue akan bawa itu di atas panggung. Gue mau penonton nyanyi bareng lagu gue. Ikutlah kelas songwriting, Mas Indra Aziz. Ikut kelas Ikut kelas songwriting. Ada 4-5 biji kelas songwriting, dari yang murah sampai yang mahal. Aku ikutin. Jika Bersamamu itu, Iya. itu pakai salah satu teknik yang aku dapat dari salah satu video itu. Aku pakai top lining namanya. Mas Indra pasti tahu lah top lining. Iya, oke. Jadi progresinya di atas, kita playback, terus kita top lining, ngeluarin notasi-notasi, jadilah Jika Bersamamu. Itu dari kelas itu. Kelas itu segala macam. Ketemu Dea, kita manggung di Bandung. Penonton nyanyi bareng Jika Bersamamu. Waduh. Memori kelas 2 SMA, 1 SMA di mana nggak ada yang sing along sama kamu. Anjir, nih orang semua nyanyi bareng kita. Lagu lu yang lu tulis. Yang aku tulisnya baru kalau Jika Bersamamu. Iya, oke. Kalau yang lagu pas zaman SMA itu ada lagu lain sebenarnya. Yang aku tulis juga. Tapi intinya the feeling is real dan it's coming back aja gitu. Nah, itu seberapa
musisi diriku yang masuk ke project ini seberapa banyak, ya itu adalah diriku di masa muda yang nggak pernah dapat opportunity itu. Itu yang muncul di sini. Gue merinding. Seru ya? Terus terang gue merinding. Seru ya? Oh seru banget. Dia nanggepin deh, kamu kasihan kamu. Menurut kamu gimana tapi sebagai anak 22 tahun? Anak 22 tahun. Lihat dua bapak-bapak ngobrolin. Membicarakan. Ada yang nggak aku ngerti sih tadi. Oh, ada yang ngerti. Ya. Cuman ya itu sih aku ya apa ya Kak? Iya, kamu pas. Tapi kamu ngerasain itu kan? Apa? Ketika kelar main, aku datengin kamu deh, seru banget ya tadi. Iya. Itu kayak pas waktu singelong itu, Iya. aku juga sempet waktu itu kalau nggak salah di Bali deh yang pertama kali. Yang pertama Singelong. kali. Oh iya benar. Iya Bali Bali, baru di oke. Bandung. Di Bali tuh crowdnya oke banget. Oh. Soalnya aku sebelum manggung tuh dikasih tahu kan sama beberapa tim Ekresa, dibilangin kayak Ikhlas itu IOku. Oke. dikasih tahu dia coba kamu tuh ajak penontonnya buat buat nyanyi interaksi gitu. Karena aku kan masih kaku kan, Oke. aku jadi kayak aku pikir ya udah aku nyanyi sendiri aja. Oh. Soalnya katanya sebenarnya penonton tuh mau ikut nyanyi, cuman mungkin kamu nggak ngajakin, jadi kayak malu-malu Make sense. gitu Iya, kan. iya. Itu buat siapa yang bilang tuh? Kakak Nia. Oh Kania. Mm-mm. Bagus. Terus udah gitu akhirnya aku nyari-nyari kan celahnya di mana nih gitu kan. Lagu 1 kayak kurang, aku masih pemanasan juga kan. Oh. Lagu 2 juga belum. Kayak Belum. pas lagu ketiga keempat nih gitu. Aku mulai ajak. Dan ternyata bener emang pada mau nyanyi, dan aku ajak juga kayak pada mau nyanyi, apalagi pas Jika Bersamamu itu kan kayak lagu yang paling tunggu-tunggu kan. Iya. Makanya akhirnya aku ajak nyanyi, dan terus semua pada nyanyi itu kayak langsung merinding kayak gitu. Itu aja deh ya. Yang memorinya itu di studio kan. Kamu bikin Jika Bersamamu di studio, dinyanyi bareng di situ, itu kan merinding kan. Iya betul. Tapi kalau buat aku itu memori zaman dulu di mana gue nggak punya kesempatan untuk ngelihat penonton nyanyi bareng. Itu yang sebenarnya nabrak banget di hati itu. Gitu. Aduh, gue terus terang sih gue merinding ya dengernya ya. Maksud gue, tentu banyak teman-teman juga yang di sini lagi nonton tuh kayak pas dengar kalian cerita tuh mereka nggak bayangin. Oh iya, gue juga pernah ada sesuatu dalam diri gue yang belum tersampaikan gitu loh, dan kayaknya pengen juga mewujudkan gitu loh. Bener. Ya, Ini mimpi lama yang udah itu dia. aku relain. Hanya tersimpan di foto gitar yang lama itu. Itu mimpiku semua di satu foto itu, di satu gitar itu. Karena gitar itu yang nemenin aku les dulu di Australia. Nemenin aku manggung, itu udah aku jual. Udah gak mau lagi. Udah, musik itu udah selesai itu. Hanya gara-gara manggung di sekolah anak. Dan itu tujuannya. Bukan buat manggung. Tujuannya adalah supaya anak ngelihat aku, dia bisa lihat. Papaku pede naik panggung, aku juga mau pede. Itu tujuannya. Tiba-tiba jadi begini. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Aduh. Oke. Berarti, loh, tunggu dulu dong. Berarti si naskahnya datang setelah itu apa sebelum itu sih? Buku ya? Mas Indra, aku bikin lagu. Udah jadi, nyari penyanyi. Oke. Terus aku pikirkan, Raditya Dika mau ngeluarin musik nih, Timun Jelita gitu. Waktu itu bukan Timun Jelita. Oh, bukan. Okay. Dulu namanya Sumantri and Friends. Sumantri. Kamu tahu kan? Belum tahu ya? Belum tahu deh, belum tahu guys. Jadi kalian juga ini informasi yang insider banget nih. Iya, si Fit Alian produser pertama kita. Iya. Nama filenya dulu itu Sumantri draft 1 gitu. Masih ada tuh. Nah, waktu itu aku mikir kan, kalau Raditya Dika ngeluarin musik, siapa yang percaya? Maksudnya image-nya agak jauh gitu. Oke. Gimana kalau supaya orang believe, gue bikin buku yang menceritakan musik ini, soal duo band ini, supaya ada legitimasi. Oh, pantesan ada musiknya, kan ada bukunya. Jadi betul, naskah buku dibikin sesudah lagunya diciptakan. Tapi jadinya kerja 2 kali. Jadi pusing juga, jadi nulis lagi gue. Gitu. Kenapa? Gue tadi ada banyak hal yang menurut gue ini kayak gue terus terang gue nggak nyangka sih ceritanya tuh di balik Timun Jelita tuh seseru itu loh, ada gejolak-gejolaknya. Maksudnya di dalam situ tuh ada ternyata lo mimpi yang dulu waktu SMA
tercapai sekarang. Betul. Ya kan? Ada cerita di mana dia udah malas bikin TikTok, tahu-tahu dihubungi sama Raditya Dika. Ada juga deh itu deh. Ya nggak sih? Ada berbagai cerita-cerita yang jadi gitu kayak semua tuh kayak universe. Iya, plot twist juga. Iya. Dan universe seakan tuh jerak gitu loh. Jadi gitu. Apalagi kalau kita ngomong nulis ya oke lah Raditya Dika udah gak usah raguin lah ya. Udah berapa? 9 Buku. Mungkin 10. mungkin aku nggak ngitung. Iya, banyak ya. Maksud gue salah satu orang yang pernah sebagai Dungeon Master ya. Iya. Pernah mencoba menulis novel ya. Boro-boro saya tidak sanggup. Ini dengan jadi lagu atau kayaknya perlu bikin novelnya. Jadi juga Jadi, gitu. Betul. Nah, gue pengen nih teman-teman yang nonton tuh ngerasain semangatnya dan terbakar juga gitu loh. Ngelihat lo tuh segitu passion. Berarti bisa bilang nih passion project ya? Banget ya? Passion project banget. Maksudnya apa? Kok bisa gitu maksudnya? Iya. Semangatnya dari mana? Dari mana? Dan mungkin ini sedikit teknis sih, tapi how do you manage semangat yang berapi-api jadi gitu? Kan bisa orang semangat depanan doang nih. Ya, betul. Gue ngebayanginnya, gue habis ngeband di sekolah, semangat dong, abis itu beli gitar udah. Udah. Tapi lu nggak udah gitu jadi novelnya juga tuh gimana coba? Oke. Ini yang pertama banget ya. Oke. Apapun yang kita lakukan, ngelakuinnya aja udah harus membahagiakan. Jadi hal pertama adalah kita seneng gak sih bikin yang ngelakuinnya? Gitu. Aduh. So if the act of doing it is fulfilling for you, maka udah nggak ada alasan untuk nggak bikin lagi kan? Karena kan we get the happiness from it kan? Iya kan Mas Indra? Jadi ini aku bikin bukan buat siapa-siapa, buat aku doang. Karena ketika aku bikin, aku ciptain, dinyanyiin sama Dea dengan suara yang bagus. Ketemu Daniel atau produser lain, ada Deo juga di EP2. Di aransemen dengan baik. Iya. Itu membahagiakan. So I don't care about the outcome. I only care about the output. Aduh. Jadi outputnya itu harus happy dulu. Makanya kita ngerjainnya sama Dea pun juga harus happy. Makanya aku selalu nanya sama dia, nih kalau selesai rekaman, tadi nggak nyamannya di bagian mana? Ada nggak yang kamu mau ceritain ini? Tadi happy nggak aman nggak aman? Aduh, human banget ya intinya ya prosesnya ya. Karena kalau nggak happy, there's no point in doing it gitu. Bener nggak? Kelar sih. Oke, thank you. Gigi anjay gitu. Gigi anjay gitu. Oke. Dia suka ngomong gitu soalnya. Gigi anjay. Gigi-giginya apaan sih? Good game Good itu game, sebenarnya. Anjaynya anjay. Anjay aja, anjay. Oke. Gigi anjay. Oke, ya. Oke. Wow, amazing. Tapi kan artinya, Iya. artinya makanya kan menjadi tidak ada alasan untuk tidak membuat kan. Benar. Karena kan happy. Iya. Iya. Itu. Ya udah akan kita mencari kebahagiaan hidup di dunia. Aduh. Kalau happy gas terus. Oh. Iya, benar sih. Udahlah. Benar sih. Gitu aja sih. Oh my god. Oke. Aduh. Oke. Sekarang gue mau coba ke Dea dulu ya. Oke, Dea. Aku sih mendengarkan kamu pertama kali gue denger Timun Jelita. Ya. Menurut gue pas denger vokalnya, this is it, man. Sama musiknya, sama lagunya, sama liriknya tuh kena gitu. Nah, menariknya kamu juga sebelumnya suka bikin konten di TikTok nih, ya kan? Dan di akun pertama kamu yang kehack, kamu follower banyak banget, udah 400.000 gitu ya. Waktu itu tuh lagi naik-naiknya banget malah. Jadi aku kan nggak begitu konsisten konten. Jadi kayak bisa waktu itu udah 6 bulan gak konten. Iya. Pas kali aku konten dalam 2 minggu tuh aku naik 200.000 followers. Makanya tiba-tiba jadi 400.000 itu. Iya. Terus yaudah kehack gitu Kehack. aja. Jadi kalau orang mau follow kamu, akun yang Dia suka ngegitar. Dea suka ngegitar, inget ya, akunnya yang Dea suka ngegitar, jangan yang lama. Nah, kalau menurut kamu Dea, aku selalu bilang ke teman-teman penyanyi nih, kalian harus tahu kalian tuh ininya apa, strength-nya apa. Kalau menurut Dea, strength-nya Dea apa sih? Apa ya? Mungkin kalau misalnya pas nyanyi aku gak ada gimana-gimana sih Kak. Soalnya aku apa adanya aja. Maksudnya aku gak ngerti teknisnya seperti apa gitu. Aku bahkan baru tahu pemanasan vokal itu kayak gimana. Itu pas lagi project Timun Jelita. Timun Jelita justru Iya, ya. jadi pemanasan vokal. Iya, Pemanasan vokal. Gak pernah se-basic itu maksudnya. Jadi emang kayaknya gak ada yang gimana-gimana. Cuman ya udah aku nyamannya dinyanyi yang seperti itu. Ya udah kayak gitu aja gitu. Kalau Dea menyanyikan lagu-lagu
Timun Jelita Hmm. itu seperti apa? Apakah itu genre yang biasanya kamu nyanyiin kah? Atau ini sesuatu yang aduh susah banget deh, gimana sih? Baru sih. Baru. Karena mungkin karena sebelumnya juga aku kalau nyanyi cuman pakai gitar ya. Iya. Aku juga bukan yang lagu yang susah-susah gitu, enggak gitu. Tapi pas Timun Jelita tuh waktu dikasih demo Sadar Sendiri, Iya. itu kan akustik. Oke. Aku masih sempat pikir mungkin aku masih bisa kekejar deh kayak gitu kalau misalnya akustik kan. Terus tapi udah dikasih tahu sama Kak Radit dari awal kalau misalnya band gimana gitu, bisa nggak gitu. iya. Aku takut karena suara aku kan bukan yang nyanyi kayak chest gitu terus kan. Aku suka pakai head voice. Aku takut tenggelam suaranya. Jadi challengingnya di situ sih menurut aku. Tapi kamu pernah nggak, pengen tahu nih, seorang Dea ya, meragukan diri sendiri nggak waktu pertama kali nih dihubungin untuk Timun Jelita gitu? Iya. Aduh, ada nggak perasaan sanggup nggak ya atau gimana gitu? Iya pasti. Takut nggak? Iya karena apalagi karena itu selalu announce di reelsnya kayak ini passion project gue kayak gitu. Aku jadi kayak aduh, jadi takut gitu. Iya, jadi kepikiran kayak aduh gimana kalau misalnya ini baru ngeluarin lagu nih, terus vokalnya kurang gitu, orang nggak suka. Aku mikir kayak gitu, ditambah lagi aku mikir kayak aku kan amatiran juga kan. Itu balik lagi tadi aku nggak pernah belajar apapun di vokal, itu selalu otodidak. Jadi paling bebannya di situ aja sih aku pikir. Kayak sempat nggak percaya, cuman aku langsung curhat ke produser. Ke Daniel apa ke Fit? Kak Daniel. Aku langsung curhat ke Kak Daniel, terus aku bilang kayak, Kak, aku overthinking kalau misalnya ini nanti jadinya gini. Terus Kak Daniel kayak, kamu kalau pede gas aja kayak gitu kan kamu yang dipilih kayak gitu. Terus motivator. Motivator. Kamu mau kalau misalnya nanti ini tiba-tiba dioper ke orang lain gara-gara kamu gak pede kayak gitu. Pede aja udah kayak gitu. Percaya kamu tuh dipilih karena ya kamu ada karakter, suaranya tuh gimana kayak gitu. Ya udah akhirnya ya udah aku cobalah untuk membuang mindset buruk itu dan ya udah YOLO aja lah. YOLO guys. YOLO sikat. Berarti Timun Jelita ini udah berjalan berapa bulan ya si project ini ya? Maksudnya untuk lagunya sendiri kan dari rekaman maksudnya atau dari rilis? Dari rekaman deh, dari rekaman. Rekaman kita Juli, Agustus ya. Rekaman. So far gimana perjalanan Timun Jelita nih buat seorang dari kacamata Dea nih? Menurut aku tapi cepat banget sih ini. Merasanya cepat banget. Merasa cepat banget. Semua orang bilang cepat sih. Iya, cepat banget. Cuman ya tetap kalau kerasa lama ketika masuk studio. Kenapa? Enggak, karena aku baru tahu aja kayak rekaman tuh selama itu. Even rekaman pun ini pertama. Orang IP2 ada yang nangis. IP2 ada yang nangis. Ada yang nangis lagi rekaman. Nanti kita ceritain ya, Dea. Mau banget, pengen denger banget cerita-ceritanya ya. Sebelum kita ke rekaman IP kedua, kita masih di IP pertama, video klip. Di sini video klip yang belum nonton langsung guys nonton ya video klipnya. Ya, di mana ada cameo dari Raditya Dika, gitu ya. Tapi ada satu scene yang gue nggak ngerti sudah. Apa tuh? Ending. Bukan ending. Yang tiba-tiba lo muncul di jendela terus lo ketawa-ketawa apa gitu maksudnya gitu. Gimana? Apa sih? Kenapa ada itu gitu? Iya. Jadi niatnya itu adalah aku muncul sebagai bapak-bapak random. Bapak-bapak random, ya. Bapak-bapak random itu cuma muncul sekilas-sekilas doang. Sebenarnya kita udah patokin ada 4 kali dia muncul. Nah, yang di restoran dia lagi makan, itu aku cuma muncul doang di jendela. Iya. Tapi namanya orang iseng, aku ngetok dengan anggapan itu tidak masuk di editing. Karena cuma lewat doang. Itu isengin aja mereka, tok gitu, nggak taunya sama Fadil dimasukin sama editor kita. Nggak ada aneh-anehnya itu. Begitu begitu selesai, begitu ditayangin maksudnya ngelihat hasil editing, aku bilang ke Fadil, ya udah pakai aja, kayaknya lucu juga. Cuman yang lucu juga soal endingnya. Endingnya justru. Ya, endingnya kan WhatsAppan tuh. Betul. WhatsAppan terus kamu di mana, aku kangen, papa nanya kabar gitu kan. Iya, aku udah ketemu papa sehat. Oh ya, gitu. Nah, orang-orang berspekulasi tuh. Ini karakter ceweknya mati, meninggal, LDR, putus, atau apa? Terus sengaja nggak dijelasin tuh. Nah, ini gue bilang aja ya. Yang sebenarnya ya, aku juga nggak tahu. Open ending. Yang bikin juga nggak tahu. Aku bilang ke Fadil, bikin aja gitu. Dia WhatsApp. Papanya ini ketemu papa sehat, terus kamu apa kabar, aku kangen gitu. Bikin aja gitu. Nah, Fadil nanya,
Ini jadi maksudnya gimana ceritanya? Gak tahu, gue gak tahu. Bikin aja gitu. Iya. Biarin aja orang berspekulasi Betul. sendiri gitu. Ini edan banget deh. Makin penasaran pastikan guys, kalau belum nonton langsung guys. Siap. Itu bundaku juga nanya itu ke kakakku. Oh iya, kamu juga gak tahu kan? Sebenarnya endingnya gimana sih? Bang Radit juga gak tahu. Kita gak tahu. Iya. Gokil. Nah, oke, berarti video klip baru satu ya yang berupa video klip Yang gitu, belum video MV. klip satu. Itu aku banyak belajar soal musik marketing juga tuh. I see. Jadi ada Oke. satu argumen yang datang dari satu YouTuber bilang musik itu sekarang video klip itu bikin aja MVV, minimum viable video. Aduh. Artinya secepat mungkin, segampang mungkin, seringan mungkin selama vibe-nya masih dapat. Jangan berpikir konteks produksi besar. Ya. Karena lu mungkin nggak punya duit, dia bilang gitu. Which is ya juga gitu. Oke. Nah akhirnya ya udah, akhirnya apa adanya aja. Kita bikin dengan konsep yang sederhana. Yang penting minimum viable videonya keluar dulu, MVV-nya keluar, which is itu. Gitu sih. Jadi emang dari belajar juga. Tahu nggak sih, gue suka mikir ya dari obrolan kita ini ya, banyak hal-hal yang kalau gue ini di musik kayak gue udah bukan lupain ya, maksud gue ya udah hal-hal yang gitu. Tapi karena lu kan masuk nih, Fresh kan? kan, Matanya baru. matanya baru kan, sehingga banyak hal yang iya ya, gitu loh. Aku nggak tahu bener apa enggak. Nah, itu dia, maksud gue kayak saat lo nulis lagu, lo ambil beberapa pelajaran ya kan, lesson Bener, yang les, serius itu les. Lo juga belajar tentang music marketing Musik gitu marketing, betul. Dimana kayak kita yang di musik istilahnya udah gini aja gitu. Tapi karena lo fresh, lo jadinya melihat itu dengan kacamata yang ini jalan, yang mana kita juga jadi oh iya ya. Iya. Diingatkan kembali gitu. Sebenarnya justru argumennya musik video perlu nggak perlu. Karena Chappell Roan aja, dia pakai contoh itu. Chappell Roan aja pas ditanya, lu nggak bikin musik video buat lagu-lagu lo? Terus jawabannya dia, I'm tired. Dia bilang gitu. Tired. Dia nggak mau bikin. Iya. Nah makanya MVV itu minimum viable video itu menjadi masuk akal. Ketika lo punya budget 100 juta, ketimbang lo bikin satu produksi gede dengan lampu-lampu segala macam, kenapa nggak 100 juta? Lo pecah jadi 10 reels dengan video yang minimum viable, tapi lo bisa, tapi rame, lo gituin terus, lo keluarin terus. Wah ini argumen yang make sense ya gitu. Jadi aku lumayan mempelajari dari berbagai macam sisi karena habitatku bukan di situ, sehingga I need to learn gitu. Itu. Ini gue pun jadi banyak insight gitu loh yang sangat-sangat menarik, terutama teman-teman sini yang nonton ini kebanyakan mereka juga pengen rilis secara independen kan. Gitu. Gue juga selalu bilang ke teman-teman, udah lo daripada lama-lama nungguin ditarik label, lo urus sendiri dulu gitu. Dan di sini cerita-cerita kalian nih benar-benar menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh musisi zaman sekarang gitu loh. Timun Jelita menurut gue adalah wujudan musisi yang sekarang nih, masa kini nih. Iya, inilah betul. gitu loh. Just don't overthink rilis. Kalau aku strategiku itu. Don't overthink rilis. Gak usah overthink rilis aja. Jangan Okay. kebanyakan dipikirin rilis, mau yang kayak gimana pun rilis, karena dari rilis itu kita tahu salah benernya di mana. Orang nggak sukanya A, B, C gitu. Nah makanya di IP2 banyak tuh pendapat-pendapat orang yang kita masukin buat pertimbangan kita ya gitu. Contoh Artikulasi dia, artikulasi gitu. dia. Dia dapat ini. Di EP 1 ada beberapa kata yang nggak jelas ya dia. Liriknya orang masih nggak dengar. Oke, terus itu ditampung. Di EP 2. Di EP 2 dia harus benerin artikulasi, itu titipanku tuh. Sampai produsernya aku tes. Mana lagunya? Udah jadi bang ini. Kasih dengar ke orang yang nggak tahu project ini. Pas lagi dengar suruh dia nulis liriknya. Itu cara ngetesnya ya? Ya. Dibalik ya? Ya. Denger, tulis. Nah, berhasil nggak tuh? Nah, 90% berhasil, ada kata-kata yang nggak kedengeran. Tapi it's good enough for me. Oke. 90% kata yang didapat good enough for me, nggak harus 100%. Nah itu ke si produser Deo namanya, kan aku ada 2 produser tuh buat EP 2. Aku bilang ke Daniel, tadi gue ngetes Deo gini. Bang, serius bang, nanti gue juga dites dong bang. Dia langsung jongkok, asam lambung. Oke. Keren, itu keren banget cara ngetesnya loh, beneran. Iya. Oke, apalagi yang masukan dari audience nih? Kayaknya artikulasi sih. Artikulasi itu yang paling utama ya. Artikulasi yang paling utama. Sama ini paling ada perubahan kayak teknik nyanyi. Aku kalau misalnya di EP 1 itu full aku head voice. Iya, betul, full pakai head voice. Itu jadi penyebab adanya artikulasi yang nggak jelas. Oh gitu. Gitu. Wih,
audiensnya keren-keren dong ya bisa ngasih. Tapi audiens itu Iya. nggak nyampe sana. Maksudnya nggak nyampe. Ini Sampai gara-gara detail. Head Voice. Oke. Tapi yang mereka ngasih masukan adalah banyak lirik nggak kedengeran. apa Oke, segala I see macam. ininya ya. Nah, Iya, jadi iya. kita duduk bareng mencoba lihat akarnya. Ini kenapa gitu? Iya. Apakah di mixing? Iya, Apakah iya, di mastering? iya. Salah satunya ya mungkin persoalan teknik. Iya. Nah, gimana caranya tekniknya berubah tapi rasa Deanya masih ada. Nah, jadi kita benar-benar nyari jalan tengah yang cukup nyaman buat kita lah. Betul. Tetap projectnya masih kepegang. Udah akhirnya di EP2 perbaikan-perbaikan itu yang mudah-mudahan orang ngerasain itu ya, deh. Iya. Aduh, Dia sampai gua les suka aku banget lesin ini. Oke. privat vokal ya. Gimana software? Buat kayak tahu kapan aku pindah ke head, kapan Oke. aku pakai chest kayak gitu. Jadi kita ngambilnya ketika aku nada yang cukup rendah itu pakai chest. Oke. Pas mau ke tinggi pakai langsung switch ke head kayak gitu. Cuman karena aku nggak terbiasa pakai chest voice, kadang aku ngerasa suara chest aku tuh kayak bulat banget. Sedangkan I see. head voice aku kayak imut kayak gitu, Oke. kayak centil. Jadi pas rekaman tuh kadang kerasa jomplang. Iya. Kak Daniel tuh suka kayak dia bisa nggak lebih imut lagi nyanyinya, Oke. bisa Lebih lebih centil, centil, lebih centil lagi nyanyi kayak gitu. Nah itu latihan. Akhirnya aku ya itu di situ yang aku tahu. Oh ternyata ada banyak ada pernafasannya yang tekniknya begini begitu. Aku kayak oh ini ternyata yang napas pakai diafragma gitu-gitu. Itu aku baru tahu. Baru tahu. Wih, Dia baru tahu. Aduh. Baru tahu. Iya, gue ngerasain banget sih si Timun Jelita ini benar-benar sebuah passion project yang mana di dalamnya banyak cerita-cerita menarik, termasuk buat lo sebagai executive Iya. producer dan penulis dan juga dia sebagai penyanyinya tuh banyak hal-hal yang baru juga yang kalian alami nggak sih? Iya. Banget. Belajar banget. Kalau dari sisiku ya, Iya. aku belajarnya benar-benar soal industri. Aku dari mulai les, dari mulai ikut forum. Iya. Aku ikut forum songwriting. Itu Di forum dia, itu tuh kayak, songwriting. Ini lagu gue, kasih komentar dong. Terus orang pada komentarin, aku bacain aja. Oh gitu. Terus ada satu lagu di EP2 yang aku kesulitan banget nyari bridge. Oke. Jadi kuncinya sama antara verse sama chorus. Ini kalau terlalu sama sampai belakang, ini kayaknya kurang menarik. Aku butuh dinamika yang baru di tengah. Nah, harus ada bridge-nya. Iya. Nah, nguliklah aku gimana cara musisi-musisi bikin progresi ini dengan chord bridge yang kayak gimana gitu. Aku sampai buka-buka forum. Pernah nggak ada yang punya persoalan yang sama gitu. Akhirnya dapet bridge. Itu benar-benar ngulik ya. Iya. Dan itu membahagiakan tadi lo bilang. Aduh. Itu karena kalau buat aku ya, yang bikin aku tetap ngerasa hidup. Iya. Kalau aku tumbuh. Besok itu aku lebih bagus dari hari ini tuh aku seneng. Kenapa? Karena kita masih hidup, masih Dra. Iya kan? Nah, dengan belajar dan aku jadi bisa gara-gara belajar, itu indikasi aku tumbuh. Gitu aja sebenarnya. Kalau enggak kita kayak ya udah gini-gini aja gitu loh. Menurutku ya. JJ anjay. Iya. Oh gila keren banget sih. Aduh. Asli gue dari tadi ngobrol sama lo tuh banyak banget yang tertampar-tampar gitu. Waduh. Maksud gue dari sisi gue musisi juga, dari sisi kehidupan juga, di mana lo ngulik banget dan tetap ngulik tuh bukan karena harus, karena happy banget, kan? happy banget. Udah gitu banyak lo tumbuh guys. Lo tuh merasa hidup ketika lo tumbuh tuh bener banget ya guys. Jadi please kalian semua harus terbakar nih semangatnya nonton video hari ini. Siap. Ya, oke. Sekarang gue pengen masuk dikit ke ceritanya si Timun Jelita ya, secara Boleh. buku ya. Boleh. Berarti kan lo kan juga nyeritain perjalanan mereka di industri musik kan? Perjalanan mereka bikin band ya. Bikin band, betul kan? Berarti semua itu kayak full circle ya? Betul. Lo ngeluarin project ini belajar di forum-forum tentang songwriting, Bener. belajar tentang music marketing, itu juga masuk ke si Masuk riset ke cerita-cerita ceritanya. itu. Betul. Jadi semua tuh, Betul. Jadi Timun Jelita di buku itu Iya. bukan Raditya Dika dan Dea itu Bukan. dulu tuh. Oke. Karena orang masih banyak yang ketika aku ngeluarin gambar karakternya, Bang Radit kok hitam banget. Itu bukan gue, itu Oke. Timun, itu gambar Itu Timun, Pakai Timun, kacamata, iya. rambutnya belah pinggir, agak Oke. gendut gitu. Iya. Jadi emang itu dua hal yang beda sehingga aku bisa berfantasi dan berimajinasi untuk di bukunya. Iya. Nah itu fantasiku kemana-mana tuh. Soal mereka di approach produser label, soal si Jelita pernah bikin band
Udah mau sign, si labelnya bilang, ya lu semua lagunya bagus, tapi ganti vokalis kalau lo mau sukses. Dia dibuang sama bandnya. Sakit hatinya masih kebawa sampai akhirnya dia ketemu Timun. Gue mau bales ke teman-teman gue. Itulah alasan dia bikin band sama Timun, sama si Timun ini. Sampai akhirnya dia ketemu teman band yang lama ketika Timun Jelita udah jadi. Nah itu aku ceritain semua karena itu fantasi semua. Iya. Itu hayalanku aja. Iya, tapi pasti banyak yang bisa relate karena itu nyata kejadian itu gitu loh. Nyata banget. Oke guys. Oke. Inilah ya kenapa kalian mesti selain dengerin EP-nya juga wajib banget baca bukunya ya. Bukunya boleh. Saya pengen tahu dia baca bukunya. Baca. Pesawat. Gimana kalau menurut kamu gimana bukunya? Di book review. Lucu. Padahal aku tuh jarang baca novel. Ya. Aku jarang baca novel. Kayaknya anak zaman sekarang jarang novel. Iya, aku nggak sebanyak dulu. Ya. Jarang banget baca novel. Terus ya udah akhirnya waktu mau ke Bali kemarin lumayan kan perjalanannya. Akhirnya aku baca tuh sampai ya terus ya aku lucu aja sih ngerasa. Iya. Novelnya lucu. Berarti kamu juga pas nyanyiin juga masih kebayang dong, maksudnya ini kan Timun Jelita ya. Istilahnya kan orang pasti ngeliat kamu sebagai jelitanya gitu loh. Jadi kamu juga nyanyiinnya ada nggak sih influence dari hasil bacanya gitu? Enggak sih kayaknya. Soalnya aku ya itu tadi karena kan jelita itu ya udah karakter di dalam buku karakter gitu. betul. Jadi aku juga tidak berusaha untuk menjadi jelita. Ya udah aja gitu kayak aku aja cuman banyak yang suka memvisualisasikan jelita itu kan aku ya gara-gara ada lagunya ini jadi kayak ada lagu gitu. Ada buku. Ada lagu ada buku dulu. Tapi karakternya jelita itu beda banget dari Dea karena karakternya jelita sarkastik. Dingin. Suka nyikat-nyikatin orang. Cewek cantik yang ada yang salah dikit disikat sama dia, disindir-sindir. Terus senggol gue bacok tuh. Iya. Senggol bacok. Oke. Emosian. Nice. Aduh, oke. Gue komentar nih. Gue pas denger juga nggak tahu ya ini kalau tiba-tiba aja gue sepintas gitu. Gue denger ada beberapa kayak agak-agak kayak anime gitu. Anime music gitu. Lo ada gak sih kepikiran atau tiba-tiba kayak gitu aja nggak sengaja gitu? Kayaknya ada. Kalau directly influence nggak ada. Nggak ada kebetulan. Directly influence ya. Tapi produser kami si Vitalian memang kan dia referensinya banyak dari anime, dari Jepang ya maksudnya, J-pop, J-rock gitu. Betul. Mungkin masuknya jadi ke situ. Tapi kalau aku pribadi, secara rasa ketika lagi ngedevelop ini, secara referensi pun juga nggak ngambil dari anime. Kebetulan referensi yang aku ambil dengan Daniel ya, ini terutama dengan Daniel karena yang banyak ngobrol kan 3 lagu dia. Banyak dari band indie Southeast Asia. Indie Thailand. Kayak Numcha gitu. Indie Singapura, BRB gitu. Terus ada indie lain lah, indie Amerika juga. Indie Korea. Indie Korea kita juga. Kita dengerin karena feelnya mau indie banget sih. Benar, feelnya indie banget dan kekinian banget kalau menurut gue ya. Maksudnya di kuping anak sekarang tuh kalau kata gue ini enak, very easy on the ear gitu loh. Masuknya enak gitu loh ke kuping pendengar sekarang. Ada nggak yang belum tersampaikan nih dari Timun Jelita selama kita ngobrol yang ingin disampaikan nih? Ya paling EP 2 aja ya, dengerin aja nanti Maret deh. Jangan lupa Maret 2. Aduh. Itu lagi belajar ini nih gue bikin countdown di Spotify. Maksudnya? Kan bisa tuh next release apa? Betul. Ada countdown ya kan? Nah, aku udah lagi 3 hari lagi belajar itu. Ngulik itu. Iya. Gimana cara bikinnya? Spotify for Artists? Ya lagi nyari. Itunya ya, caranya. Caranya belum sempat ngulik gitu. Ini lirik juga udah masuk dong? Lirik udah. Nah, itu juga ribet ya, harus ke Music Match. Betul, Music Match ya. Dulu kan enggak ya kayaknya ya. Dulu kalau misal pakai DistroKid nih, pakai ininya, agregatornya, apa sih namanya itu? DistroKid, distributor buat agregator ya. Itu kan langsung masuk tuh. Betul. Sekarang dia harus melalui Music Match. Ya, itu dia asiknya ya. Lu tuh melakukan hal ini semua tuh dengan cara yang benar gitu loh. Ininya udah ada, itu kanvasnya udah ada, lirik udah masuk, ya kan, promosinya segala macam udah berjalan seperti layaknya sebuah label yang sudah
berpuluh tahun berpengalaman gitu loh. Oh gitu. Iya. Tahu nggak karyawan labelnya berapa? Berapa? 1 gua doang. Itu dia masalahnya, Oh, itu Pak. gua yang nempel. Itu dia masuk gua. Itu yang aduh, itu penting banget buat ditularin buat semua yang lagi nonton nih. Tapi aku butuh tim buat tukar pikiran ya. Jadi kebanyakan yang bantu distribusi lagu ini teman-teman dari Indo Musikgram, kayak Christian Dong gitu. Ya. Aku banyak nanya ke dia juga sih. Benar. Banyak Itu. ngurusin. Itu juga pentingnya tuh guys. Kalau kita banyak berteman, kita punya apa sih istilahnya? Relasi. Aduh, penting banget ya relasi. Jadi kalian kalau bergerak di musik, ya seperti Timo Jelita harus berelasi menggunakan kontennya nggak sih? Iya benar. Soalnya kita banyak banget ya yang nonton tuh mereka pengen banget gitu loh untuk berkarya dan mereka takut salah, apa segala macam. Tapi berarti gue bisa safely bilang untuk lo bermusik di sini adalah otodidak dong. Otodidak nih gimana nih maksudnya otodidak nih? Kayak contohnya nih, masukin lirik ke sini. Belajar sendiri. Iya nggak? Belajar sendiri. Oh iya. Masukin musik ke Spotify. Belajar sendiri. Iya. Ya otodidak sih. Berarti. Tapi kan memang semua ini ada basisnya. Contoh ya. Iya. Kanvas. Kenapa harus ada kanvas? Iya. Aku lihat juga ada orang yang bilang bahwa dengan memasukkan kanvas 20% orang akan lebih mendengarkan. Oh gitu, makanya gue bikin. Jadi semua ada. Iya. Ada why-nya. Ada why-nya. Kenapa kanvasnya gini? Dulu kan nggak gini kanvasnya, inget nggak deh? Iya. Ya dulu cuma video lirik doang. Iya. Kenapa kanvasnya gini? Oh ini lebih dinamik, lebih bagus, lebih apa gitu. Itu dia keren. Dan kalau di share ke story lebih estetik. Ya bener, itu Gen Z urusannya itu tuh. Iya. Itu Gen Z. Estetik banget gitu. Tapi iya. By the way, gue denger dia ngomong lucu terus suaranya dia imut banget ya. Suara ngomongnya pun. Suara ngomongnya pun. Kamu nggak pernah jadi dubber? Ah? Jadi dubber? Enggak. Enggak. Padahal lagi ganteng suara aku ini batuk. Ganteng ya. Lagi serak katanya. Lagi batuk. Oh my god. Aduh. Seru Oke. banget. Jadi coming up next adalah EP 2 nih. Iya. EP2 bulan Maret akhir. Yang akan diikuti lagi pastinya dengan Ada bukunya lagi. aduh seru banget sih. Tunggu lagi. Itu guys, semoga kalian nontonin kita dari tadi bener-bener kayak gregetan, pengen membangkitkan kembali ya nggak sih passion kalian yang udah gue sempet lupain. Sikat guys ya. Bapak-bapak 40 tahun ini bisa. Kenapa kalian nggak? Pasti bisa juga. Kelas di Udemy itu 199.000. Nah, kelas songwriting 200.000. Anggap aja itu learning cost lah. Iya. Tapi sih bayar itu buat belajar. Betul. Gue selalu minta ke semua tamu-tamu untuk memberikan kata-kata semangat. Kata semangat. Betul. Kepada teman-teman yang sedang menonton, sedang meluangkan waktu untuk nongkrong bareng kita di sini nih. Nah, boleh apa dia? Oke, kita mulai dari Dea dulu nih sebagai seorang vokalis yang sangat menggemaskan suaranya. Iya. Kalau kamu suka lakuin aja. Singkat namun sangat penting sekali. Iya benar itu sih. Ya. Benar. Kalau kamu suka lakuin aja guys. Iya. Ya. Betul. Gigi Anjay. Ya. Di luar yang tadi aku cerita ya. Soal kalau ngelakuin sesuatu ada kebahagiaan di dalamnya, apa segala macam, semua bisa dipelajarin. Tapi yang paling penting sih, ini kayaknya paling penting adalah pastiin kalau kita bikin sesuatu, kita bangga sama itu. We have pride di situ. Nah itu kadang tuh banyak orang yang miss soal itu. Kayak udahlah segini aja. Udahlah ini pasti masih bisa diterima. Tapi kita kayak setengah hati gitu. Betul. Jadi bikin sesuatu pastiin, ini punya gue nih, bangga nih gue. Itu sih. Aduh itu penting banget ya guys. Berangkatnya, prosesnya bikin bahagia. Pas lihat hasilnya mesti bikin bangga. Itu bikin lu mantap. Gigi Anjay. Gigi Anjay banget guys. Makanya ya please kalian harus bisa juga membangkitkan passion kalian, bikin karya yang nyata sampai benar-benar jadi ya kan. Dan nggak cuma sekali 2 kali tapi terus menerus seperti Timo Jelita. EP keduanya bulan Maret, ditungguin ya guys ya. Aduh. Thank you Mas Indra. Thank you banget. Terima kasih. Dan juga dia udah meluangkan waktu sini. Aku terus senang banget, terinspirasi banget sama kalian. Pokoknya doain sukses buat Timo Jelita, buat semua proyek-proyek Raditya dan juga Adea ya. Thank you banget ya. Makasih Kak. Tunggu kita main di Indi lagi. Nah itu dia. Oke. Ini yang Stranger Things mana? Iya benar, Stranger Things. Seru banget. Kita nanti bakal bikin lagi bersama. Mungkin bukan Grok ya? Aduh, belum tahu. Pengen Grok tuh punya sesuatu tuh gak sih yang pengen lagi deh.
Oke. Gue tuh sangat menahan diri tuh untuk tidak banyak membahas dia di pernah gue pengen. Oke. Itu di belakang Iya, tuh starter setnya ini tuh. dia satu setnya. Oke, ya udah. Kita mesti menutup obrolan kali ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye guys.